Baik, dari lihat posisinya Pak Maman kan cukup seksi sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang membawahi salah satunya adalah bidang energi. Nah, bagaimana perspektif Pak Maman terhadap kebijakan hilirisasi Pak Jokowi? Ya, saya nanti sebelum saya menjawab khusus hilirisasi di sektor pertambangan, Mas, saya mau coba lihat dalam kerangka besarnya dulu. Baik. Isu sebenarnya tema hilirisasi ini kan kalau bahasa sederhananya peningkatan nilai tambah produk, suatu produk. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya hampir di semua lini, di semua industri, bukan hanya di pertambangan, trennya kita memang sudah mulai mendorong peningkatan nilai tambah sebuah produk. Sebagai contoh tadi, kita punya buah tomat. Ya masa iya sih kita cuma jual buah tomatnya gitu. Kenapa nggak kita olah lagi menjadi bahan olahan kedua, fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau misalnya tomat tadi menjadi saus tomat, atau dari saus tomat menjadi apa gitu. Kurang lebih perumpamaan sederhananya seperti itu. Nah, baru sekarang kita masuk ke hilirisasi pertambangan ataupun peningkatan nilai tambah produk-produk tambang. Nah, di kita itu ada beberapa produk pertambangan. Saya mau bicara khusus dulu yang mineral. Contoh misalnya kayak bauksit. Bauksit itu bahan dasar dari aluminium. Jadi kita olah, masukin ke dalam smelter, berubah menjadi alumina, alumina menjadi aluminium. Terus tembaga. Tembaga itu bahan dasar, jadi katoda tembaga. Banyak lagi, terus kayak sekarang batu bara pun orang sekarang sudah mulai masuk, bukan hanya menjual batu baranya aja, tapi bagaimana batu bara ini kita injeksi teknologi, kita naikkan menjadi punya nilai tambah produknya, itu menjadi DME, dimethyl ether, sebagai salah satu bahan pengganti LPG. Jadi trennya udah ke arah sana. Jadi yang mau saya sampaikan ini, pertama 100% kita setuju. Artinya apa? Kita di Komisi 7, baik itu legislatif, eksekutif, dan dalam hal ini juga memang menjadi dorongan dari Pak Presiden, kita 100% setuju. Nah, namun begini Mas, dalam proses penerapannya memang tidak serta-merta mulus. Tidak serta-merta berjalan seperti yang kita inginkan. Karena apa? Karena satu hal, ada ketidakkonsistenan pemerintah untuk menegakkan, menjalankan aturan dan kebijakan. Yang akhirnya semua menjadi seperti kayak di lingkaran setan kalau istilah saya. Konsepnya bagus, tapi kalau manajemen eksekusinya tidak konsisten dan tidak benar, tidak tepat pun akan jalan di tempat. Nah, kurang lebih seperti itu nih sekarang nih yang terjadi di dunia hilirisasi pertambangan kita. Apa tuh Mas Aman problemnya? Jadi gini, contoh sekarang kita bicara beberapa waktu yang lalu, ini kan kalau kita berdasarkan undang-undang pertambangan Mas, per bulan Juni ini, bulan Juni 2023 ini, ekspor bahan mentah udah nggak boleh lagi. Ya. Itu memang udah perintah undang-undang. Namun, kami waktu membuat undang-undang pertambangan itu, kita buatkan satu klausul ataupun satu ruang, satu pintu, mengantisipasi apabila ada situasi atau kondisi di mana kita tidak bisa tepat untuk, jadi gini, kebijakan ekspor bahan mentah, itu ada syaratnya dulu nih. Jadi selama 4-5 tahun terakhir ada syaratnya. Kamu harus bangun ataupun kita harus bangun smelter. Jadi kalau lu lagi bangun smelter, lu baru boleh dikasih ekspor. Dalam perjalanan banyak oknum yang bermain, Mas. Jadi dia cuma pura-pura doang tuh. Oke, gue bangun smelter. Tapi sebetulnya nggak dibangun-bangun smelternya supaya dia dapat ekspor. Di sini yang tadi saya bilang, yang saya ingin ada ketidakkonsistenan dari pemerintah untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap pembangunan smelter. Jadi akhirnya cenderung dibiarkan saja, tidak dimonitor secara serius. Akhirnya kondisi sekarang, pada saat sudah keluar perintah undang-undang, kelabakan kan semuanya kan. Karena kan gini, pada saat ekspor di stop, berarti kan aktivitas operasi pertambangan di seluruh Indonesia akan stop. Pertanyaannya itu akan mengurangi pendapatan negara. Devisa kita dari sektor pertambangan dan mineral. Ini yang harus dicari solusinya. Termasuk juga menciptakan lapangan PHK, kerja, ya, PHK masal. PHK,
lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya bilang lah, kalau udah kayak begini, masa iya sih kita harus tutup di sini, lalu kita biarkan kondisi yang di hulunya, lapangan pekerjaan, PHK segala macam akan turun. Betul, kita setuju. Dari awal tadi saya bilang, dengan mendorong hilirisasi akan terjadi peningkatan nilai tambah. Betul. Tapi kita maunya berjalannya Beriringan. secara gradual dan simultan gitu loh. Antara aspek hulu dan hilirnya bisa ketemu gitu loh di satu titik. Nah itu semua bottleneck-nya tadi, ketidakkonsistenan pemerintah di dalam melakukan pengawasan implementasi pembangunan smelter. Akhirnya sekarang jadi kayak sekarang nih, kalau kita tutup di bulan Juni, ini bagaimana? Nah maunya kita ke depan, ditambah lagi begini loh, kita 2 tahun, 3 tahun yang lalu kan ada badai COVID. Ya. Hampir seluruh aktivitas kita di seluruh Indonesia stop operasi. Nah ini kan juga harus dihitung. Nah di dalam undang-undang itu sudah kita buka window-nya. Artinya untuk mengantisipasi nih situasi-situasi kayak gini, ada force major atau apapun itu, kita berikan ruang kepada seluruh stakeholder, baik itu investor, pengusaha, dan juga pemerintah, supaya ada titik kompromi dan titik temu. Bahwa karena kemarin ada situasi COVID, masih bisa kita kasih relaksasi misalnya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Namun dengan catatan, pemerintah harus serius dan komit dan konsisten mengawasi pembangunan smelter. Jangan sampai lagi kejadian kayak kemarin. Sebetulnya itu yang jadi isu. Bottleneck-nya. Bottleneck-nya. Okay. Jadi akhirnya kan seakan-akan kayak ada pembiaran lu pura-pura nih, ini kalau bahasa kampungnya gitu ya Mas, bahasa sederhananya, lu pura-pura ngomong sama pemerintah, oke, gue bangun smelter supaya dapat kuota ekspor, supaya barang-barang bisa diekspor. Tapi ternyata nggak dibangun-bangun. Cuma kenapa dia nggak dibangun-bangun? Karena tadi, kalau pemerintahnya, mohon maaf ya, kayak saya pakai analogi, jadi anjing galak, kontrol terus nih, implementasi pembangunan smelter nggak jadi seperti sekarang gitu. Kita juga di Komisi 7 udah berapa kali dorong kan, kita awasi itu. Cuma kan ya tadi, akhirnya karena ini situasi pembiaran, akhirnya jadi kayak gini.